Bullying atau perundungan kembali menjadi sorotan ketika seorang siswa sekolah dasar menjadi sasaran intimidasi sejumlah siswa SMP. Bukan hanya mengintimidasi psikis, melainkan juga menggunakan kekerasan fisik. Tidak hanya menimpa murid SD, bullying juga terjadi di kalangan mahasiswa. Kalangan pelajar yang harusnya menjadi teladan justru melakukan bullying kepada mahasiswa lain. Belakangan bullying pun dengan mudah menimpa siapa saja yang dianggap salah atau berbeda di dunia maya. Korbannya tidak sedikit yang mengalami trauma. Mengapa bullying kini begitu mudah terjadi? Benarkah pelaku bullying bisa dikenakan hukuman berat? Inilah News Story Insight. Siapapun bisa menjadi korban bullying, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Trauma seperti apa yang dialami para korban bullying? NSI akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bullying memang bukan hal baru, namun benarkah bullying kini semakin marak terjadi? Apa ganjaran bagi para pelaku? NSI akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kasus bullying atau perundungan yang kini marak dan viral menunjukkan bahwa tindak bullying tidak pernah usai terjadi. Pihak yang merasa kuat bisa melakukan intimidasi dan kekerasan yang berulang kepada korban. Awas, pelakunya siap-siap dijerat hukuman berat. Pemirsa, lalu apa yang membuat bullying kini marak kembali terjadi? Telah hadir di studio Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat malam. Ya. Pendidikan yang juga pemerhati masalah perundungan atau bullying. Bapak Asep Sapaat. Kang Asep, selamat malam. Selamat. Ada apa nih Bu di anak-anak kita saat ini? Kok mudah sekali mereka melakukan kekerasan terhadap teman-temannya? Sebetulnya kemudian bisa dijadikan referensi mengagetkan besar itu yang mengaku ya Bu, itu yang mengaku. Fenomena gunung tapi es. Kalau saya akan mengajak Bu Khofifah dan Kang Asep untuk sama-sama melihat video yang menjadi viral ini. Kita sama-sama lihat. Nah, tapi Ibu, ketika Ibu katakan ini terencana sekali sampai dia bisa pilih lokasi di mana mungkin tidak banyak orang atau toko-tokonya juga sebagian besar tutup. Gimana nih Bu? Ya, jadi ini kan sudah datang ke sekolah, menanyakan ada apa ini di sekolah. Nah, dengan Kang Asep, silakan Anda tanggapi juga tadi statement dari Ibu Khofifah dan kita sama-sama lihat video ini. Sebenarnya menarik pernyataan Ibu. Misalkan ada kekerasan broken home atau apa. Korban. Tinggal menunggu waktu pada saat ada. Kemudian bahkan memakan korban jiwa. Tapi ini kan terjadinya pada saat atau kadang-kadang juga kan ada statement pelaku ini juga membangun keseimbangan antara asuhan itu hampir nggak ada di sekolah. Baik, itu menarik. Kita harus jeda, Bu Khofifah dan Kang Asep, kita akan jeda. Saya akan tanya lalu apa yang harus dilakukan, kemana harus melapor, dan apakah kemudian dengan meminta maaf atau keluar dari sekolah itu menjadi solusi dari hal yang terjadi di bullying ini. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, di mana bullying tidak bisa dianggap remeh. Korbannya bukan saja mengalami trauma, namun juga berpotensi mengakhiri hidup mereka. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Trauma batin banyak dialami korban bullying. Bahkan tidak jarang bullying juga membuat korbannya depresi hingga melakukan upaya bunuh diri. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana kemudian mencegah bola bullying ini terus terjadi di lingkungan kita, bukan hanya anak-anak termasuk juga orang dewasa. Salah satu saya mengajak Bu Khofifah dan juga Kang Asep untuk melihat dampak dari bullying ini. Kebanyakan orang ketika tidak mengenai anak saya, sehingga para kepala siswa-siswi di Indonesia usia 12 sampai 17 tahun. Kalau kita hari ini harus tanya ke anaknya, apakah ternyata anaknya menjadi korban 84% itu, lalu siapa yang menjaga anak-anak? Gede banget ini, gede banget. Kang Asep. Anak-anak sekolah kita terlambat masuk selalu melanggar aturan apapun itu. Bu, pelaku biasanya dikeluarkan dari sekolah, dicabut KJP-nya atau bahkan juga diskors. Bagaimana dengan ketika pelakunya ini masa depan anak tidak boleh diputus di sini. Psikososial terapinya juga berbeda. Menyakiti orang lain yang harusnya justru ditumbuhkan adalah budi pekerti. Sebenarnya sederhana saja, kalau di rumah banting piring, banting meja itu hal-hal yang sebenarnya tidak diulang. Tapi banyak juga pelaku bullying merasa bangga Bu, bisa mengintimidasi, ada pengakuan dari peer. Bahwa korban bullying sangat mungkin kemudian dia menjadi pelaku. Kami ini diajari baca Quran dengan baik. Dan pemirsa, bullying tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika tidak ditangani, intimidasi yang berulang akan membuat korban terus dirundung rasa trauma berkepanjangan. Masyarakat juga harus lebih empati kepada lingkungan sekitar. Jika melihat tindakan bullying, harus berani untuk menghentikannya. Korban bullying bukanlah tontonan yang memuaskan tawa, berkali-kali terlukai akan membekas dalam jiwa mereka. Stop bullying saat ini juga. Saya Evan Malik bersama tim NSI undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.